Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulur-dulur ketemu maneh karo aku Cak Nanang. Di sini saya ditemani Bapak Ahdiat Sabril Ulum. Selamat datang Pak Ulum. Ya, selamat datang Bapak. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Nah, ini Pak Ulum ini ceritanya kan caleg kita. Caleg PKS DPRD Kota Malang, nggih Pak Ulum. Iya. Dulur-dulur, ayo kenalan luwih cedhek maneh ambek Pak Ulum. Sopo sih Pak Ulum iki? Wong Malang apa wong Probolinggo? Pak Ulum bisa tanya ya, Siap, hal-hal siap. yang mungkin dulur-dulur belum tahu. Nggih, siap. Sampeyan niku asline wong Jawa apa wong Madura Pak Ulum? Ya, saya orang Blasteran. Jadi Bapak Jawa, Ibu Oke. Madura. Sudah. Sudah. Asline lahir di mana Pak Ulum? Probolinggo. Di Probolinggo, Hmm. di Probolinggo. Ceritanya bagaimana Pak Ulum kok bisa sampai di Kota Malang dan langsung karirnya kok langsung ke dunia perpolitikan ini? Banyak ini orang-orang yang tidak tahu ini. Dari Probolinggo di Kota Malang jadi politisi sing moncer gitu kok PKS. Ya, awalnya kita punya pengalaman sekolah di Kota Malang itu pada saat lulus SMP. Jadi kebetulan saya daftar di SMK Telkom tahun 2000 pada saat itu. Dan alhamdulillah keterima. 3 tahun di Malang rasa-rasanya kok enak gitu kan. Tetapi ketika lulus dari SMK Telkom, kita melanglang buana bekerja di Surabaya, jadi kerja sambil kuliah, terus kita juga kerja di Jakarta dan lain sebagainya. Dilalah ketika dapat jodoh, dapat istri, ya saya memutuskan, istri saya kebetulan orang Madiun ya, memutuskan ya apa carane lek pulang kampung gampang, ya tengah-tengah ya Malang. Akhirnya kita ngontrak di Malang. Sampai sekarang kita masih ngontrak di Malang, tepatnya di Saujajar. Nah, iki yang bikin kita heran. Ono anggota dewan kok ngontrak. Biasanya kan kalau anggota dewan itu Pak Ulum, gajinya wow ya Pak Ulum ya, fasilitasnya penunjangi. Kenapa Pak Ulum kok Kak seperti anggota dewan yang lain? Ya. Beli rumah yang mewah, ngontrak sing apik. Jadi memang kalau kita melihat dari gaji anggota dewan itu untuk beli rumah memang bisa mungkin ya, tetapi sistem pembayarannya mungkin lewat bank. Itu kami punya pemahaman bahwa ketika kita pengen beli rumah, kita pengennya beli cash ya. Ketika harus cicil itu nggak ada jaminan seorang anggota dewan yang 5 tahun menjabat selesai, ketika jabatan itu selesai rumah terbeli 100% tanpa cicilan. Nah, ini yang kita nggak mau. Dan di samping itu kita juga fokus di kuliah. Kebetulan kami lagi kuliah S3 di UB. Jadi pendanaan itu selain untuk kehidupan yang memang sederhana dengan keluarga, juga kita alokasikan untuk mengupgrade diri kita agar bisa paham ya, mendapatkan banyak ilmu di kuliah ya. Kalau boleh tahu, sekarang lagi studi apa Pak Ulum? Sekarang lagi studi S3 di Ilmu Lingkungan Universitas Brawijaya ya, program pasca sarjana. Ilmu lingkungan ya. Yeah. Bisa dijelaskan lebih detail lagi Pak Ulum, kebermanfaatnya buat masyarakat dan untuk Pak Ulum sendiri sebagai anggota dewan pelayan masyarakat. Ya, pada intinya terutama kami sedang melayani dan menjabat di Kota Malang. Ilmu lingkungan yang kami pelajari ini harapannya bisa bermanfaat ketika ada kebijakan tentang perbaikan sebelah mana ya Kota Malang, misalkan tentang sampah, bagaimana sampah itu harus diolah mulai dari sampah rumah tangga, sampah industri, hingga dari
dari hulu ke hilir lah gitu. Itu kalau bisa kita kelola dengan baik, mungkin permasalahan yang ada di Kota Malang khususnya tentang sampah itu bisa teratasi. Harapannya kami bisa mengatasi beberapa hal yang memang perlu kita perbaiki di Kota Malang, di Kota Malang terutama tentang lingkungan. Balik ke masalah yang lain, keluarga Pak Ulum ya, boleh ya? Siap, boleh. Anak berapa? Sekarang 6. Wah, mantap 6. Bisa infokan ke dulur-dulur KB sekolahnya gimana? Jadi memang alhamdulillah di awal-awal pernikahan 2012 itu memang ada cerita mengapa anak saya bisa 6. Yang pertama, awal menikah harusnya segera punya anak, tetapi di kejadian itu sering keguguran istri. Iya. Jadi benar-benar kita ketika hamil dari kesekian kalinya kita benar-benar menjaga anak saya pertama Raisa sekarang kelas 3 SD. SD negeri SD swasta ya di Cemoro Kandang. Ya. Alhamdulillah 2019 kita ada 3 anak dan setelah saya jadi nambah 3 anak lagi. Total 6. Yang paling muda masih umur 1 tahun, 1 tahun kurang 1 bulan lah. Wah, berarti semakin banyak mawar rezeki ternyata. Iya. Ternyata bener ya. Banyak anak banyak rezeki itu enggak salah kayaknya. Betul. Banyak anak banyak rezeki. Iki dulur-dulur Pak Ulum iki caleg wakil kita para pemilih PKS sudah mencontohkan ke kita ya opo dadi wakil rakyat sing sederhana. Saya lihat juga enggak pakai mobil Pak Ulum. Nggih. Kenapa? Yang pertama memang saya masih belum lancar ya nyetir mobil ya. Kalau saya beli mobil berarti kan harus belajar dulu nyetirnya gimana gitu. Itu mungkin yang kedua ya, pembiayaan dari apa yang kita dapatkan selama menjadi anggota dewan memang kita fokus di tabungan ya, juga fokus di pendidikan. Dan alhamdulillah sekarang nyalek lagi 2024, tabungan itu ternyata ya buat untuk nyalek lagi. Berarti tabungannya ini kalau kita lihat dari percakapan kita ini Pak Ulum ini buat pendidikan dulur-dulur. Iya. Juga untuk yang terakhir ini ya pembiayaan baliho dan banner kayaknya. Betul. Itu kosnya tinggi ya Pak Ulum. Kita tidak memperhatikan kosnya tinggi atau tidak, tetapi yang kita pikirkan ketika kita ada uang ya kita memanfaatkan semaksimal mungkin untuk apa? Karena setiap partai, setiap caleg itu punya target masing-masing. Kebetulan kita punya target di Kedung Kandang, PKS Kedung Kandang lebih dari 1 kursi. Kalau bisa bahwa lebih dari 1 kursi itu berarti apa yang menjadi cita-cita kami sebagai anggota dewan yang di Kedung Kandang ini berhasil. Amin. Amin dulur-dulur. Pak Ulum saat ini adalah anggota DPRD Kota Malang dari Dapil Kedung Kandang ya Pak Ulum. Ya. Di bagian apa? Komisi apa Pak Ulum? Sekarang di Komisi B Perekonomian. Oke, bisa dijelaskan Pak Ulum ke dulur-dulur? Oke, kami sudah 1 periode ini sudah 4 tahun. Di 2,5 tahun pertama kita di Komisi A bagian pemerintahan. Setelah itu di rolling di Komisi B bagian perekonomian. Kami biasanya membawahi teman-teman dari Dinas Diskoperindak, Dispangtan, ada juga 3 BPR Bank Tugu Arta, ada juga PDAM Tugu Tirta, ada juga Tunas Tugu Aneka Usaha. Intinya yang berhubungan dengan perekonomian kita biasanya bekerja sama di situ. Dulu saya dengar ngurusin minol, miras kayak gitu-gitu. Iya. Enggak lagi Pak Ulum ya? Itu minol, miras itu kita berkecimpung di situ pada saat pembuatan perda, peraturan daerah. Jadi kita kebetulan masuk atau tergabung dalam Pansus, panitia khusus yang membahas tentang perda miras. Bisa diceritakan kepada kita Pak Ulum hasil-hasil kerja Pak Ulum terkait dengan
peredaran miras Mino di Kota Malang ini? Ya. Pada intinya peredaran miras di Kota Malang kita tidak bisa menghentikan 100% karena peraturan di atasnya membolehkan. Ada peraturan Menteri Pariwisata dan lain sebagainya. Di Kota Malang punya yang nama kearifan khusus ya. Kota Malang ini kota pendidikan, otomatis perlu kita kendalikan peredaran miras. Bagaimana caranya? Ada di Perda, kita masukkan dalam beberapa poin-poin, misalkan miras hanya boleh dijual di hotel berbintang 5 dan itu tidak boleh dibawa pulang ya, harus diminum di tempat. Salah satunya itu. Berarti sudah ada kemajuannya, perbaikan ya. Perbaikannya terus kita perbaiki secara berkala. Bilang kan tidak bisa Pak Ulum ya. Karena ada peraturan di atasnya yang tidak bisa. Iya Pak Ulum. Terkait dengan slogannya Pak Ulum yang sekarang nyoto kerjoi. Iya. Inspirasinya dari mana? Kok bisa apa? Kalau saya lihat kan Pak Ulum ada etnis Madura sedikit ya. Iya, ada. Kok ngambil nyoto kerjoi? Bisa Ya. diceritakan? Ya, kita belajar banyak dari teman-teman yang memberikan masukan kepada kita. Artinya kita sudah menjabat selama 5 tahun dan kita ingin menunjukkan performa kita. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan branding Nyoto Kerjoi, dan maksudnya adalah kita sudah benar-benar bekerja selama 5 tahun dan banyak membantu melayani masyarakat. Pak Ulum kalau boleh tahu ya, Pak Ulum ini kan posisinya sekarang incumbent ya. Ya. Gimana perasaannya? Kan sekarang nyalek lagi ya. Ada beban yang lebih berat atau nothing tulus? Ya. Ketika awal pertama kali jadi itu luar biasa, bebannya luar biasa karena tanggung jawab ada di pundak kami gitu ya. Bagaimana caranya KSD Gendung Kandang bisa mempertahankan 1 kursi. Sekarang kita sudah melalui 1 periode dan akan berkompetisi lagi di periode kedua. Perasaannya seperti apa? Ini tanggung jawabnya luar biasa karena kita diamanahi untuk bisa membawa 1 kursi lagi, dan ini luar biasa. Bagaimana kita harus totalitas di situ, kita keluarkan apa yang kita miliki, kelebihannya, kita harus totalitas di situ. Luar biasa Pak Ulum. Kita lihat juga Pak Ulum di medsos ya. Kebetulan saya followernya jenengan. Saya lihat wah kreativitasnya ini semakin kreatif aja. Kita kaget juga sama ini Pak Ulum ikut ludruk ya Pak Ulum. Gimana itu Pak Ulum? Kok bisa? Padahal Pak Ulum kan bukan orang Jawa ya. Ya ada Jawanya tapi gimana interaksi sama seniman-seniman ludruk di Gedung Kandang ini? Ya, pada intinya kami sebagai anggota dewan ingin belajar hal-hal yang baru, dan ini ludruk merupakan hal yang baru bagi kami dan menarik ya. Menarik karena apa? Kota Malang ini memang punya budaya yang sekarang ini budayanya lama-kelamaan semakin terkikis ya. Otomatis kita perlu menggalakkan lagi seperti apa sih Kota Malang lewat ludruknya ya. Ludruknya itu terkenal sekali, maka kita perlu meng-up lagi ya, jangan sampai kita terpengaruh oleh budaya luar sehingga budaya diri kita sendiri, budaya Kota Malang hilang ya. Tujuannya seperti itu. Ya, terima kasih ya. Itu saya kira langkah yang tidak saya duga itu. Kok masuk ke situ. Terus tak lihat lagi di foto-foto ada Pak Ulum pakai seragam silat PSHT. Ya. Nah, itu kreativitas yang lain dari ala kita ini. Gimana Pak Ulum? Ya, kami sebenarnya hobi ya dari kecil dalam hal keolahragaan, dan silat salah satu bentuk dari penerapan kita dalam berolahraga ya. Ketika kita masuk ke situ, banyak teman yang bisa menjadi saudara baru. Itu tujuan kami, memperbanyak saudara, terus olahraga rutin sehingga badan kita sehat dan kuat. Iki dulur-dulur. Pak Ulum ini kayaknya salah satu-satunya aleg ya yang sportif ya, sportman ini. Pelari juga ini. Pak Ulum pernah dapat penghargaan pelari?
Alhamdulillah kita mengikuti beberapa event lari. Yang terbaru adalah Charity Run for Palestine ya. Kita mengetahui bersama bahwa sedang terjadi sesuatu di Palestina. Kita berusaha untuk mensupport ya, apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di Palestina dengan cara apa. Kebetulan kita ikut event Charity Run for Palestine. Luar biasa ini dulur. Jadi Pak Ulum bener-bener nyoto kerja ini. Dukung Palestina, charity beramal ya Pak Ulum ya. Oke. Pak Ulum, harapannya Pak Ulum untuk periode ke depan tentunya jadi lagi ya. Apa yang akan dilakukan untuk Pak Ulum dengan perannya yang baru nanti? Untuk khususnya kita pemilih Pak Ulum di Gedung Kandang. Ya, jadi lagi atau tidak ini tergantung dari masyarakat yang mempercayakan suaranya kepada kita. Ketika kita layak untuk dipilih lagi, monggo pilih lagi, dan insya Allah 5 tahun ke depan kami sudah bekerja 5 tahun ke belakang dan kita mengetahui apa-apa atau sejarah dari perkembangan pembangunan di Kota Malang, mana-mana yang belum selesai, mana yang telah selesai, akan kita lanjutkan dengan mudah. Mudah-mudahan mohon doanya kita bisa melayani jenengan lebih baik lagi ke depannya. Sudah itu aja Pak Ulum, tidak ada harapan lagi? Ya harapannya kita bisa didukung sama masyarakat Gedung Kandang, Kota Malang. Closing statement aja Pak Ulum. Siap. Yang bikin kita nanti bener-bener percaya gitu. Nyoto gitu, nyoto temenan apa gak nyoto ya. Sebenarnya masih banyak yang mau kita tanyakan sama Pak Ulum ya. Karena keterbatasan waktu nggih Pak Ulum nggih. Monggo di closing statement. Baik, bagi masyarakat Kota Malang, berpolitik dan kita datang ke TPS untuk mencoblos ini adalah sesuatu pilihan yang perlu kita perjuangkan bersama-sama. Ketika kita keliru memilih caleg ya atau calon anggota DPRD, maka akan berdampak tidak hanya sehari, tetapi 5 tahun ke depan. Bagaimana harga beras itu akan naik, harga-harga kebutuhan pokok, bagaimana banjir itu tetap ada, bagaimana kemacetan di Kota Malang tetap ada. Tetapi ketika kita memilih anggota legislatif, calon anggota dewan yang mengerti betul atau paham betul tentang bagaimana Kota Malang akan dibawa ke depannya, maka ini juga perlu menjadi perhatian kita bersama. Maka jangan salah pilih di 14 Februari 2024. Pilihlah caleg yang menurut Anda terbaik. Matur suwun Mbak Ulum. Siap. Terima kasih atas rawuhipun. Siap. Insya Allah kita akan bikin podcast lagi di mungkin minggu-minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.